bertemu lagi di Partner Cerita. Partner Cerita, your partner every day. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan aku Tanti, dan di sini aku kali ini nggak ditemani sama Yulia, tetapi sama teman-teman aku di Bandung. Halo. Ya, perkenalkan, di sini ada Kang Hanif yang jadi co-host aku, dan ada Kang Andri sebagai narasumber kita. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Tanti. Alhamdulillah. Udah lama kayaknya nggak Iya. Kita udah kumpul lama banget ya. Iya. Kayaknya kalau ada Kang Andri ini kita bahas apa nih ya? Enak buat cerita. Buat Aku jadi suspicious gitu nggak sih? Kayak berat banget gitu. Enggak sih Kang Andri, ini bukan sebuah tekanan ya. Kita tuh harus ada sesuatu value yang kita berikan pada podcast ini. Jangan sampai hasil obrolannya apa ya, terlintas biasa Kosong. aja gitu. Harus daging ya. Harus daging kan, obrolan daging gitu kan. Oke. Mungkin kita baca profilnya Kang Andri dulu ya, sedikit aja. Betul. Oke. Kang Andri sekarang kesibukannya apa nih? Kalau sekarang sih lebih ke ini sih aku gabung di salah satu lembaga pendidikan dasar gitu, sebagai QA. Paling kalau tiap hari itu ya controlling gimana proses pembelajaran tuh betul-betul berjalan efektif kayak gitu sih. Oh, QA sendiri apa? Quality analyst atau apa? Hampir sama ya, karena kalau di kan QA itu ada dua ya, ada quality assurance, ada quality dan analyze kayak gitu. Jadi kalau tiap hari tuh kadang juga di lapangan guru-guru sesuai dengan SOP, tapi di sometimes gitu juga aku harus nyusun kayak analisis nih kebutuhan sekolah ke depan tuh kayak gimana seperti itu. Jadi hampir mencakup dua-duanya kayak gitu. Seperti itu. Seru ya. Lumayan. Tapi ngomong-ngomong itu bagiannya tuh kebutuhan kayak model-model kan kalau di sekolah ada ATK segala macam, atau kebutuhan yang harus ada dalam diri manusia gitu kan. Oke, jadi kalau lebih ke kebutuhan kayak misalnya teacher development, kayaknya nih guru-guru pekan ini nih ada case apa, terus nanti berarti perencanaan buat pelatihan di bulan depan kayak gitu, sama anak-anak nih di usia-usia kan kelas 6 nih menghadapi prabalik, kira-kira mereka butuh apa ya supaya ketika mereka nanti masuk SMP ataupun ketika mereka di masyarakat tuh betul-betul bisa sesuai dengan value-value lembaga kayak gitu kali. Oke. Sekolahnya SD Islam berarti kan? Iya, SD Islam. Keren. Ajar di SD Islam tuh apa ya? Bahasanya itu kan langkah awal untuk mendidik generasi emas Indonesia gitu. Betul. Jangan sampai Indo ya, Indonesia cemas gitu. Aduh. Emas dikasih C ya. Jadi emas. Cemas gitu, betul sih Kang Ania. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih kalau dari backgroundnya Kang Andi sendiri. Kalau dari kali kesibukannya kan sebagai QA ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih sebenarnya untuk bisa ke tahap jadi QA ini apa sih? Atau sebelumnya akhirnya Kang Andi menjadi seorang QA ini apa aja sih yang telah Kang Andi lalui? Baik. Apa ya, mungkin track record yang pernah aku lalui selama dari lulus sampai ke ini apa namanya sampai ke sekarang gitu. Emang kalau di pendidikan itu kan QA mungkin masih minim gitu ya. Beda kalau di pabrik-pabrik kayak emang mereka udah punya kayak semacam bagian yang controlling produk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bukan berarti menyamakan pendidikan dengan pabrik ya kayak gitu kan. Kita pengen di QA ini betul-betul proses dari input, terus nanti pada saat di intervensi yang kita berikan, terus outputnya tuh betul-betul terrecord dengan baik, betul-betul terasakan gitu. Karena sebelum nanti cerita ke track record, kalau kita lihat anak-anak sekarang kan cukup ya kalau dikatakan miris mungkin juga nggak di semua tempat gitu, tapi ya kalau kita lihat di Kota Bandung sendiri memang tantangannya cukup berat di usia dasar tuh. Jadi ketika anak-anak masuk, kita punya program nih, program pembinaannya kayak gimana, pelibatan orang tua dan sebagainya, nanti outputnya kita lihat apakah ini bisa inline dengan visi misi kita kayak gitu. Jadi betul-betul bisa ngukur hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan kayak gitu. Seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan Teh Tanti yang tadi kok bisa sampai jadi QA, gimana ceritanya gitu ya. Awalnya sih ya ngambil jurusan pendidikan seperti biasa gitu, terus akhirnya kan setelah selesai kuliah aku ngambil kayak semacam sertifikasi untuk jadi konsultan pendidikan awalnya, konsultan pendidikan. Nah, setelah dari situ aku
belajar lebih tentang manajemen sekolah tentunya ya, terus berkaitan dengan perkembangan anak dan sebagainya. Nah dari situ aku mulai tahu nih, oh ternyata cara efektif untuk mendidik anak usia SD itu seperti apa gitu kan. Dan praktek juga pernah. Nah, akhirnya ketika kemarin masuk ke lembaga, sebenarnya nggak ada tuh QA, tapi akhirnya karena kebutuhan dari lembaga pengen ada satu divisi yang emang khusus untuk membawahi itu. Nah akhirnya aku diminta untuk menjadi seorang QA. Gitu paling. Amazing banget ya. Iya. Perjalanannya Wah. panjang dengan berbagai sertifikat dan keahlian masing-masing. Ya, gitu kan. gitu sih paling. Emang barang aja kalau Harus keluar dari ini ya. ini harus bagus gitu kan. Masa sih manusia nggak keluar dari Harus. sepatu harus Iya. yang lebih baik lah daripada barang tersebut gitu kan. Menarik sih kan. Berarti S1 dulu di pendidikan ya? S1 pendidikan, aku S1 pendidikan biologi. Terus S2-nya itu ngambil pendidikan juga teh, tapi di pendidikan agama Islam. Konsentrasinya agak melenceng mungkin ya. Jadi ngambil konsentrasi bimbingan konseling Islam gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi sebenarnya juga ada kayak semacam cerita tersendiri sih akhirnya kenapa aku ngambil bimbingan konseling Islam gitu. Karena ketika aku belajar pendidikan dari kuliah gitu ya, selama 4 tahun, terus juga praktek di lapangan, aku kayak ngerasa ada satu poin yang perlu aku pelajari lebih nih. Kan kalau kita ngajar dengan anak-anak tuh ada motivasi belajar, terus ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi konsentrasi mereka ketika memahami pelajaran. Nah, ada satu poin yang belum aku kuasai berkaitan dengan bimbingan konseling. Nah, karena bimbingan konseling itu ilmu yang turunan dari psikologi, sementara psikologi kita kan masih berkiblat ke psikologi barat nih. Gitu. Akhirnya aku coba switch untuk ngambil yang bimbingan konseling Islam. Makanya kemarin di S2 itu aku ngambilnya bimbingan konselingnya yang lebih ke arah Islam gitu. Seperti itu. Jadi biar lebih tahu gimana tahapan perkembangan anak sesuai dengan pandangan Islam gitu. Okay. Tapi itu berarti bahasanya ilmu khusus ya, enggak? Berarti orang psikologi itu nggak bisa ke situ atau kayak gimana? Sebenarnya tergantung dari gimana pemahaman sih Kang. Kayak misalnya nih ada psikologi yang pengen pelajari tentang psikologi Islam. Karena kalau sebagaimana kita pahami kan dalam Islam sendiri kan sumber ilmu tuh bukan hanya berdasarkan kayak misalnya pemikiran orang-orang terdahulu gitu ya, tapi juga bersumber dari wahyu sama ayat-ayat Quran seperti itu. Nah terkadang kalau di psikologi umum mereka masih bertentangan sama ayat-ayat Quran gitu. Jadi sometimes ya tergantung orangnya mau nggak masuk ke dalam psikologi Islam kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang aku pahami kan ya, kalau dalam di sekolah gitu kan, yang ada itu kan bimbingan konseling ya, sebagai guru bimbingan konseling gitu. Kalau dari yang Kang Andri pelajari sendiri, perbedaannya apa sih ini Kang antara psikolog gitu ya sama guru bimbingan konseling? Nah kalau psikolog berarti mereka adalah orang-orang yang S1-nya ngambil jurusan psikologi, terus akhirnya nanti ngambil sertifikasi. Dari istilahnya kan dari kementerian memang ada gitu sertifikasinya, ada psikolog seperti itu, ada profesi lah istilahnya seperti itu. Kalau bimbingan konseling sebenarnya bimbingan konseling ini adalah jurusan psikologi yang fokus pada pendidikan seperti itu. Nah kalau di kita di bimbingan konseling biasanya juga ada profesinya namanya konselor seperti itu. Jadi setelah kuliah S1 BK nanti bisa ngambil sertifikasi konselor seperti itu atau ngambil S2-nya di bimbingan konseling juga. Tapi untuk praktek di sekolah atau buka praktek biasanya harus ada surat izin lisensi tertentu memang. Seperti itu. Berarti di sekolahnya Kang Andri selain ada QE ada guru bimbingan konseling juga ada BK-nya, ada psikolognya. Seperti itu. Wow, lengkap Keren ya. juga ya sekolahnya. Iya. Boleh deh masuk situ ya. Iya. Gitu. Jadi intinya emang istilahnya bukan hanya dari sisi akademiknya aja, tapi juga kita coba untuk dari sisi emosi itu gimana, karena kalau kita bicara emosi itu kecerdasan emosional ya tentunya ini masih belum jadi pusat perhatian nih di sektor pendidikan kayak gitu. Makanya kenapa banyak mungkin Teh Tanti juga Kang Hanif sering lihat nih ada anak yang tawuran kayak gitu ya, ada anak yang mereka kok masih melakukan kekerasan kayak misalnya bullying, bahkan juga kemarin tuh sempat ada kasus di sekolah tuh tentang pelecehan dan itu banyak kelas 1 kelas 1 SD gitu.
Nah ini nih yang emang lagi banyak ya di banyak menjamur ya di mana-mana. Iya. gitu kan. Gitu. Jadi inti ya tantangan kita jadi sebenarnya bukan hanya fokus ke akademik aja, tapi gimana sih kita betul-betul punya kurikulum yang well prepare banget si anak-anak ini mereka tuh bisa menghadapi tantangan zaman. Karena kalau kita lihat sedikit contoh nih, misalnya kalau dulu kan kita belajar tentang rantai makanan itu ular kan makan katak gitu ya. Atau misalnya katak makan laba-laba. Tapi sekarang itu emang ada, ya mungkin karena udah canggih atau gimana ya. Aku pernah nemu bahkan justru ular yang makan katak gitu. Kalau tadi kan misalnya ular yang memakan katak, kalau ini kebalik gitu. Kataknya makan ular gitu. Ularnya dimakan kataknya ya. Gitu. Laba-laba juga makan katak. Jadi kan kayak ternyata ilmu pengetahuan itu kan nggak stagnan, gitu, kan dinamis banget seperti itu. Jadi yang perlu kita latih emang gimana si anak ini supaya mereka bisa menghadapi perkembangan zaman yang mereka alami. Kayak misalnya teknologi nih, ada AI dan lain sebagainya. Kan gampang banget ya sebenarnya kita bisa belajar tuh dari mana aja. Cuman banyak yang kecanduan game online gitu. Terus ada kecanduan pornografi juga yang saatnya juga luar biasa gitu. Jadi emang bagi istilahnya yang bekerja di sektor pendidikan harapannya nggak hanya fokus pada ujian nasional ataupun ANBK, tapi hanya ya fokusnya lebih baiknya ke gimana untuk mempersiapkan anak-anak ini biar mereka itu bisa tetap struggling ketika zaman itu betul-betul jungkir balik gitu. Nah tadi ya Kang Adi mungkin sempat nyebut tentang kasus pelecehan seksual nih. Nah ini juga sebenarnya yang jadi tema podcast kita nih hari ini. Iya. Aku baru tahu loh. Gitu. Kamu pernah nggak tahu? Ya, karena setelah aku sama Kang Hanif amati ya, ternyata lumayan banyak ya di Indonesia nih, khususnya di Jawa Barat nih tempat kita stay di sini sekarang 2000-an ya, 2000 lebih. 2000-an lebih dalam 1 tahun di akhir-akhir ini terjadi kasus pelecehan berdasarkan dari data yang ada. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti menurut Kang Andri yang salah manusianya atau yang salah adalah pendidikannya? Ini pertanyaannya berat ya. Ya kan balik lagi kan, biasanya kan ada kalau misalnya kalau dilihat kayak gitu kan ada ternyata ini adabnya nggak baik nih, berarti dari pendidikan adabnya nih, atau dari pengetahuannya yang kurang nih tentang hal tersebut gitu kan, atau dari lingkungannya atau segala macam. Kita kan perlu validasi khususnya dari pakar-pakarnya kan. Yep. Kalau ditanya sudah yang salah dari pendidikannya atau dari orang-orangnya ya, pelakunya sebenarnya. Kalau kita balik lagi tujuan pendidikan kita tuh udah jelas kan, disebutkan dalam undang-undang itu untuk istilahnya tujuannya supaya siswa itu bertakwa kepada Allah, terus juga bisa bersosial masyarakat seperti itu. Cuman nggak tahu ketika praktek di lapangan terkadang memang cuma sangkut pautnya banyak mungkin ya, dan ini yang sedikit aku pahami memang praktek di lapangan itu nggak semulus apa yang istilahnya direncanakan seperti itu. Banyak faktor banget yang mempengaruhi gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang pendidikan, sebenarnya kita nggak bisa terfokus pada sekolah gitu. Kita harus berpusat pada sebagaimana kalau disebutkan Ki Hajar Dewantara kan ada 3 pusat pendidikan gitu. Ada masyarakat, ada sekolah, ada rumah. Gimana 3 ini harus kolaborasi. Nah kalau kita balikin ke pendidikan Islam sebenarnya juga sama, cuman jadi 4 pusatnya. Yang pertama masyarakat, kedua masjid, ketiga sekolah, keempat orang tua. Jadi memang kayak semacam gerak barengan supaya anak-anak ini betul-betul mendapatkan pemahaman yang baik sama mendapatkan teladan yang baik kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa nih kita ngobrol di sekolah harus menghormati orang yang lebih tua, tapi ketika di masyarakat masih kita temukan orang-orang yang belum bisa menghormati orang lebih tua. Ketika di media sosial seperti itu, nah jadi kayak anak-anak tuh mengalami kebingungan gitu. Di teorinya seperti ini, tapi di praktek lapangan kayak gini. Jadi masih belum ini. Jadi masih belum inline sebenarnya gitu. Balik lagi, jadi yang salah pendidikannya atau ya dua-duanya harus bisa merefleksikan gitu ya. Apakah selama ini sudah pendidikan yang ada itu betul-betul well prepared banget untuk anak-anak mereka mencapai kematangan secara holistik gitu ya, baik itu seksual, baik itu emosional ataupun pengetahuan, ataukah memang dari prakteknya nih kita sebagai guru yang belum bisa memberikan
pelayanan itu melalui program-program yang ada di sekolah kayak gitu sih Kang. Jadi dua-duanya emang harus saling ini ya, harus kolaborasi saling ya. evaluasi kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, dari Kang Andri sendiri kan tadi perannya dalam hal sekolah nih Kang. Tapi kan tadi ada beberapa faktor ya. Nah, sementara di Indonesia sendiri yang aku lihat itu kadang perihal pengetahuan tentang seks itu masih hal yang tabu gitu. Nah, kalau menurut Kang Andi sendiri, peran orang tua ini sebenarnya harus seperti apa sih untuk mendidik anak? Lebih tepatnya mungkin kapan sih mulai untuk bisa ngasih tahu nih ke anak nih tentang pendidikan seks tersebut? Baik. Jadi emang yang kita tantangan yang kita hadapi sekarang itu bukan lagi masalah bukan untuk anak tawuran ya, anak kayak misalnya ngerokok dan sebagainya. Mungkin itu udah jadi hal yang kalau dulu mungkin angkatan kita SD mungkin itu jadi hal yang ya Allah sih itu ngerokok ya, jadi kayak kaget banget ya. Tapi sekarang kan kayak ya di mana-mana anak-anak kayak gitu, mau seragam merah putih, mau seragam biru putih ataupun abu-abu putih kayak udah banyak. Bahkan ketika aku berangkat ke sekolah gitu tuh banyak ngelihat anak-anak bawa motor sambil tangannya tuh pasti pegang rokok dan sebagainya. Itu juga masih jadi tantangan kita, tapi tantangan kita saat itu bertambah gitu. Betul tadi yang dikatakan Teh Tanti bahwasanya jumlah kekerasan seksual ini yang istilahnya masih jadi dosa besar di pendidikan. Jadi kalau menurut Menteri Pendidikan sebelumnya, dosa besar pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada kekerasan seksual, ada bullying, sama aku satu lagi lupa. Tapi ini jadi concern yang emang betul-betul harus kita prioritaskan gitu, aku rasa sih gitu. Nah, balik lagi sebelum nanti ngejawab pertanyaan yang gimana sih peran orang tua dalam pendidikan seks sebenarnya, kalau aku lihat sendiri jadi miris gitu. Kalau sebenarnya kan aku juga punya sebuah komunitas namanya tuh Gerakan Menjaga Fitrah, di mana gerakan ini fokus untuk memberikan edukasi baik preventif ataupun kuratif berkenaan dengan penyimpangan seksual gitu, seperti itu. Nah, ternyata kalau secara data mungkin 200-an ya, berapa tadi? 2000-an ya, seperti itu. Itu mungkin yang terungkap oleh media ataupun terungkap oleh pemerintah gitu. Tapi dalam praktiknya ternyata kasus pelecehan seksual ini banyak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang notabene-nya bahkan lembaga pendidikan Islam, seperti itu. Dan yang mengalami ternyata bukan hanya perempuan aja. Kalau kita nganggapkan laki-laki nggak mungkin sih dilecehkan gitu ya Teh Tanti. Tapi ternyata justru malah banyak anak-anak laki-laki yang mereka juga dilecehkan secara seksual. Laki-laki bisa dilecehkan. Laki-laki bisa dilecehkan. Ya itu tadi data yang aku bilang itu baru untuk perempuan loh. Untuk perempuan ya. Data laki-laki juga banyak. Aku masih belum paham nih kan, apa bedanya kayak kekerasan sama pelecehan tuh bedanya apa sih kan? Oke, baik. Ini kalau kita belajar tentang istilahnya seksual gitu ya, di sana ada 2 istilah. Yang pertama ada pelecehan, ada kekerasan. Kalau pelecehan segala bentuk hal-hal yang istilahnya mengintimidasi gitu ya, dalam artian kayak semacam sesuatu tindakan yang dilakukan untuk merendahkan seseorang gitu, itu termasuk pelecehan. Kayak misalnya contohnya nih Kang Hanif lewat terus tiba-tiba ada cewek yang cowok godain kita dong, nah itu juga termasuk pelecehan kayak gitu. Karena aku lewat, masa cowok yang itu, cewek dong. Ya kadang maunya digodain cewek Anda. Godain cowok, godain kita dong. Ya kan tadi lagi contoh ini ke cowok. Aku pernah nemu di media sosialnya agak vulgar, mohon maaf ya Teh Tanti juga mohon maaf. Jadi ada orang yang lagi olahraga tuh, ya dia lagi pull up gitu. Ya kalau pull up kan pasti ini ya, badan kan agak keangkat dikit gitu. Terus tiba-tiba tuh di komen tuh banyak yang ngetik kayak, ih rahimku jadi menghangat kayak gitu. Jadi itu cowok-cowok malah yang ngetik ya. Yang ngetik cewek-cewek gitu, yang ngetik cewek-cewek malah. Yang cowoknya kan ya dia olahraga kan seperti itu. Jadi kan hal semacam itu yang ternyata nggak kita sadari juga cowok tuh jadi korban sebenarnya, tapi dia nggak sadar kayak gitu. Kita tinggal menunggu gimana ini. Nah kalau pelecehan berarti tindakan yang ya kayak tadi kayak melihat sesuatu kayak ngebanding-bandingin, kayak misalnya ada cewek yang lihat, ih si itu kok ini ya secara postur cakep, badannya ideal dan sebagainya sih, sementara dia enggak. Nah itu juga termasuk pelecehan kayak gitu. Kalau kekerasan lebih ke tindakan yang pemaksaan kayak gitu. Kayak misalnya tiba-tiba anak laki-laki dipegang bagian vitalnya seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya kita lihat sebenarnya banyak juga contohnya di
lingkungan kita tuh kalau misalnya orang tua ngebuka celana anaknya tanpa permisi dulu gitu ya, itu juga termasuk tindakan bisa masuk kategori tindakan kekerasan ataupun pelecehan sebenarnya. Saya baru tahu. Gitu. Sampai harus apa ya, kayak minta izin. Iya, karena gini kan, Iya, kalau emang nggak seperti itu, ternyata. jadi anak tuh akan punya anggapan bahwasanya orang dewasa berhak melakukan apapun kepada saya gitu. Seperti itu. Dalam sebuah riwayat, ini kalau kita, masa sih harus se ekstrim itu gitu ya? Mungkin Iya, kenapa Padahal ya? orang tua sendiri Padahal orang tua gitu sendiri ya. ini pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Ali bin Abi Thalib kan punya anak perempuan, aku lupa namanya siapa. Anaknya ini usianya masih 2 tahun. Nah, karena memang semangat para sahabat itu untuk berbesan itu tinggi gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab ini ingin melamar anaknya Ali tersebut yang usianya masih 2 tahun gitu. Jangan samakan anak-anak usia 2 tahun saat ini dengan anak-anak usia 2 tahun pada masa Rasulullah gitu. Ya. Itu beda, Iya. beda banget. Anggaplah 2 tahun di Indonesia sama 2 tahun di Gaza gitu. Beda. Lebih matang Beda. gitu ya. Lebih matang secara emosionalnya gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya cuman buat ini aja gitu, cuman buat, dan itu pun datangnya juga bukan untuk langsung pengen nikah, tapi ingin menyampaikan dulu gitu. Seperti itu. Nah, pada saat istilahnya udah menyampaikan ke Ali nggak langsung menjawab iya silahkan, nggak seperti, tapi coba tanya dulu ke anaknya mau nggak gitu. Jadi tetap ada izin dulu nih ke anaknya. Nah, akhirnya ketika Umar ini temu anaknya, nggak sengaja nih, bukan ketemu ya, maksudnya kayak ngelihat anaknya lagi main, terus kan kalau anak perempuan kan emang biasa pakai gamis ya, gamisnya tuh kebuka kena angin gitu. Nah kan nggak sengaja kelihatan seperti itu, langsung si anak tadi bilang apa coba? Dia tuh bilang gini, minta Umar untuk menjaga pandangannya, jaga pandanganmu, jangan karena engkau istilahnya gimana ya, kayak walaupun engkau seorang khalifah gitu, tolong jaga pandanganmu. Kalau tidak, aku akan colok kedua bola matamu. Jadi emang betul-betul kayak punya harga dirinya tuh betul-betul diangkat gitu. Kan kalau masih 2 tahun padahal ya. Nah kalau anak-anak kita sekarang kan ya udah mau pipis kan langsung aja dibuka celananya, dibuka bajunya. Jadi kayak menganggap orang tua tuh atau orang dewasa tuh punya kuasa lebih terhadap diri mereka seperti itu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya juga sering kita lakukan, tapi secara nggak langsung itu bakal berdampak pada gimana anak itu punya privacy sama tubuhnya kayak gitu sih. Makanya kemarin sempat kejadian di sekolah itu anak-anak dipegang-pegang itu ya, pegang-pegang, mohon maaf, bagian sensitifnya gitu, dia nganggapnya ya bercandaan gitu, tapi ternyata itu tuh sebuah bentuk pelecehan sebenarnya gitu. Padahal cuma nanya kekerasan sama pelecehan, tapi kok sampai panjang banget ya penjelasannya ya. Kan ini Dan, emang daging banget ini pengetahuannya narasumber kita hari ini. Oke, nah balik lagi tadi Kang, yang tentang orang tua tersebut, baiknya umur berapa sih anak-anak ini mulai diajarkan? Betul. Mulai diajarin sebenarnya kalau kita lihat dalam kurikulum pendidikan Islam, para ulama zaman dulu tuh udah mention kita untuk mengajarkan itu gitu. Mulai dari yang sebelum usia, kan kalau dalam sebuah riwayat itu disampaikan bahwasanya kapan sih anak-anak itu punya batas aurat? Jadi anak usia 4 tahun itu sudah punya batasan aurat. Jadi ketika si istilahnya anaknya laki-laki, maka ibunya yang perempuan gitu ya, ketika memandikan itu sudah harus minta izin dulu ketika usianya sudah 4 tahun gitu. Bahkan ketika anak perempuan sudah mencapai usia 4 tahun ya ayahnya sudah nggak boleh lagi tuh pegang-pegang paha gitu ya, nyium sembarangan itu udah nggak diperbolehkan. Jadi harus minta izin dulu supaya anak terlatih untuk punya kontrol diri sebenarnya gitu. Nah setelah usia 4 tahun baru dikenalkan dengan istilahnya, kalau dalam parenting Islam itu anak didekatkan pada ibunya gitu. Nanti sampai 2 tahun, nah setelah itu baru didekatkan pada ayahnya. Nanti ketika dia sudah mulai beranjak istilahnya dewasa, usia 9 atau 10 tahun, baru nanti ada silang gender kayak gitu. Jadi emang betul-betul aturan Islam itu udah jelas. Bahkan di usia 10 tahun kita kan udah mulai ini ya, kalau di di parenting Islam itu sudah mulai dipisahkan tempat tidurnya, nggak boleh lagi satu selimut seperti itu.
Yang perempuan ada kamar sendiri, laki-laki ada kamar sendiri. Jadi dalam Islam itu sebenarnya udah sejak kecil anak sudah dilatihkan juga untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang sensitif seperti itu. Bahkan ketika anak ingin masuk ke kamar orang tuanya di waktu zuhur atau waktu subuh, harus ketuk pintu dulu gitu, nggak boleh asal nyelonong. Jadi kan sebenarnya ada batasan yang sudah diatur dalam Islam, tapi masyarakat kita mungkin masih belum, ya namanya juga anak kecil gitu ya. Bahkan aku pernah nemu anak kelas 6 yang masih tidur sama orang tuanya kayak gitu. Jadi kan ini nggak boleh sebenarnya. Kalau tadi kan contohnya kayak perilaku atau apa yang harus dilakukan orang tua dan anak gitu kan. Nah, kalau misalkan Kang Andri kan sendiri kan basicnya ada di sekolah juga kan. Maksudnya di sekolah sendiri itu memang harus sudah ada kurikulum seperti itu, atau memang harus apa ya, sekolah Islam aja yang membuat hal tersebut gitu kan, kurikulum. Ini pertanyaannya menarik sebenarnya gitu ya, dan ini jadi keresahan, harusnya jadi keresahan kita bersama karena kalau kita berbicara tentang pendidikan seksual yang ada di Indonesia khususnya ya di masyarakat kita, itu masih dianggap sebagai hal yang tabu banget untuk diomongin. Bahkan untuk hal-hal yang sekedar kayak misalnya, aku tuh sebenarnya datang dari mana sih gitu, kok bisa ibu tuh kok bisa mengandung, itu tuh gimana caranya kayak gitu. Terus nanti kok adik tuh lahirnya lewat mana, nah, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya ke anak-anak. Cuman orang tua kita menganggap hal-hal yang berbau dengan seksualitas itu sesuatu yang harus betul-betul ditutup rapat dari anak-anak gitu. Dan orang tua menganggap bahwasanya nanti pada saatnya juga dia akan tahu sendiri. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Nah, kalau mencari tahu sendiri bakal lebih bahaya. Nah itu yang jadi sumber masalahnya adalah ketika kita tidak memenuhi rasa ingin tahu anak, akhirnya apa? Mereka pasti akan mencari informasi sendiri. Dan dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada gitu ya, akses konten-konten negatif itu kalau sekarang tuh udah gimana ya, gampang banget gitu. Beda kayak kita dulu nih. Kang Hari mungkin kalau mau cari tahu satu kan harus ke warnet dulu, bayar dulu, dan warnet kan sesuatu yang apa ya, sifatnya kan terbuka gitu, nggak segampang saat ini ketika dia ada di kamar, pegang HP, ada wifi, intinya punya kuota lah gitu, dia bisa untuk akses segala macam informasi. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang pendidikan seksualitas, harusnya memang setiap lembaga pendidikan itu, baik dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi mungkin ya, harus punya kurikulum yang memang fokus untuk mengajarkan atau memahamkan anak-anak tentang hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas. Contohnya nih, kemarin kejadian di sekolah aku pada saat anak-anak nih udah mulai kelas 6. Nah, karena memang kita pengen betul-betul mempersiapkan mereka di usia baliknya, sehingga kita bukalah kelas tarbiyah jinsiyah. Meskipun sifatnya masih terbatas sih, yang perempuan dengan guru-guru yang perempuan, yang laki-laki dengan guru-guru laki-laki. Dan ternyata ada satu kejadian unik tuh gini. Jadi salah satu tanda balik kalau untuk perempuan kan dia haid gitu ya, kalau laki-laki kan dia ihtilam atau mimpi basah seperti itu. Nah kejadian itu seperti ini. Dia mimpi basahnya udah di kelas 5 nih. Ternyata sampai kelas 6 dia nggak tahu cara bersucinya tuh gimana. Kebayang nggak sih gitu ya? Kebayang nggak sih? Berarti selama ini kan kalau dia sudah mimpi basah, kewajiban sholat, terus istilahnya puasa, zakat itu kan, kalau zakat memang udah ini ya, kalau sholat ini kan udah jadi hal yang nggak boleh ditinggalkan gitu. Bahkan udah harus 5 waktu terpenuhi, kalau bisa sholatnya di masjid gitu, seperti itu. Nah, kebayang kalau dia kelas 5 mimpi basah, terus kelas 6 baru tahu, oh ternyata aku tuh belum mandi wajib ya gitu. Sholatnya pasti kan, ya kalau misalnya Allah sih pasti mengampuni gitu ya kan. Kita sebagai orang tua pasti nanti bakal ditanya gitu, kenapa sih anak kamu kok nggak kamu persiapkan ketika dia mau masuk balik. Ada juga kemarin yang haidnya itu udah dari kelas 4 semester awal, baru ketahuan dia sudah haid itu baru-baru ini gitu, bulan kemarin gitu. Jadi udah 6 bulan dia mengalami haid dan nggak tahu cara ngebersihinnya gimana gitu. Kan hal yang sebenarnya gimana ya, maksudnya yang mungkin miris gitu mungkin orang tuanya mikir nanti dia paham, padahal harus diajarkan gitu. Harus diajarkan kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya, karena kalau kita merujuk perkataan Imam Ghazali kan, ilmu sebelum amal. Kalau ilmunya salah maka amalnya juga akan keliru. Nah ini kejadian betul nih.
ketika dia pemahamannya keliru, akhirnya dia kan nyari-nyari di internet. Ini mohon maaf Teh Tanti sama Kang Hanif, selain aku jadi QA juga di lembaga pendidikan, aku juga buka kayak semacam kelas. Karena tadi ya digabung di Gerakan Menjaga Fitrah itu, aku juga concern nih nanganin kasus-kasus pelecehan sama penyimpangan seksual. Nah, salah satu bentuk penyimpangan seksual ya, mungkin banyak ditemukan nih anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, mereka tuh banyak melakukan namanya masturbasi. Jadi akibat karena mungkin tontonan gitu ya dan informasi yang keliru, banyak anak laki-laki yang mereka melakukan masturbasi atau bahasanya tuh onani gitu ya. Dan kemarin emang benar kejadian, ada satu siswa aku yang dia itu udah terpapar pornografi dan sering melakukan masturbasi kayak gitu. Seperti itu. Ditanya kenapa kok melakukan itu gitu, aku taunya di internet Pak gitu kan. Nah, kenapa kok nyari di internet, kenapa nggak nanya sama orang tua? Katanya kalau nanya sama orang tua malah kamu tanya apa sih gitu, nggak boleh membahas hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi karena memang nggak diberikan pemahaman, akhirnya si anak itu nyari-nyari sendiri gitu. Seperti itu. Dan ini juga jadi salah satu bentuk keprihatinan ya, maksudnya di lembaga pendidikan Islam yang kita concern untuk mempersiapkan anak-anak ini biar mereka itu bisa menjadi seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah gitu ya, tapi ternyata malah banyak kejadiannya di lembaga pendidikan Islam, kasus pelecehan dan juga penyimpangan seksual kayak gitu. Tolong Menteri Pendidikan, tolong masukan. Nah ini aku ada case nih Kang Andri. Aku kan juga selain bekerja gitu ya sebagai dosen, aku juga ngajar les privat anak kecil nih, ngajar les privat coding. Terus kemarin juga aku tuh bingung gitu ya, gimana cara membahasakannya nih sama anak ini ketika anak ini nanya, mungkin tadi kan Kang Andri bilang kita bisa mengajarkan anak-anak, utamanya untuk anak sendiri ya, kalau misalnya tidak semua orang berhak gitu menyentuh mereka gitu. Walaupun juga sebagai orang tuanya kita juga harus minta izin. Nah, kemarin itu anak itu nanya sama aku, Miss kalau misalnya aku nyentuh bagian sensitif adikku boleh nggak? Terus aku bilang ya nggak boleh, tapi tuh aku bingung gitu membahasakannya. Dia terus nanya kenapa Miss nggak boleh gitu. Dari Kang Andri sendiri baiknya gimana sih nerangin ke anak-anak? Ini juga yang mungkin jadi permasalahan banyak orang tua tuh, gimana sih cara ngobrolin hal ini ke anak-anak, jangan sampai nanti malah ketika kita buka materi ini atau ketika kita buka bahasan ini ke anak, malah mereka semakin mencari tahu sendiri gitu ya. Kepoan gitu. Bahkan ini pun juga yang jadi istilahnya jadi semacam hal-hal yang sebenarnya harusnya clear nih gitu, bahwasanya ketika anak diberikan informasinya, rasa ingin tahunya terpenuhi dengan informasi yang tepat, dia itu pasti akan punya batasan lah untuk mencari informasi yang keliru gitu, seperti itu. Nah, bukan berarti ketika jangan dikasih tahu, namanya anak remaja nanti malah coba-coba gitu ya, bukan seperti itu. Justru dengan pemahaman yang benar, si anak ini punya batasan gitu. Jadi ilmu yang mereka miliki itu sebagai batasan untuk melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Nah, gimana cara ngobrolnya? Cara ngobrolnya yang pertama adalah bertahap dulu nih, bertahap dulu diinformasikan. Kalau misalnya usianya 1-5 tahun, dikenalkan aja dulu anggota tubuh nih, ada misalnya bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagian yang boleh disentuh oleh orang lain, seperti kita pahamkan dulu gitu, seperti itu. Nah, lalu kita juga kenalkan ada namanya organ-organ yang ada di tubuh kita, misalnya ada mulut, ada istilahnya kemaluan, seperti itu ya. Kemaluan fungsinya untuk apa? Sesederhana misalnya kemaluan untuk apa sih? Kemaluan untuk ketika buang air kecil, seperti itu. Nah, ada misalnya ada dubur, misalnya ada anus, kita kenalkan nama-namanya seperti itu. Nah, terus setelah usia 5 tahun mereka sudah punya istilahnya pemahaman nih bagian-bagian tubuhnya, lalu kita kenalkan juga ada interaksi dengan lawan jenis, kira-kira gimana. Usia 5 tahun mungkin ketika 6 tahun kita sudah kenalkan ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Ada ayah laki-laki, ada ibu yang perempuan, seperti itu. Kenapa kok ada laki-laki dan perempuan? Ya karena memang Allah menciptakan manusia itu ada 2 jenis, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, seperti itu. Nah, terus nanti beranjak lagi ke usia 7 tahun, kita sudah mulai kenalkan untuk ada berinteraksi kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang sesama jenis, ada yang dengan lawan jenis, seperti itu. Sampai nanti mendekati usia balik.
Nah, kalau dalam pendidikan Islam kan sebenarnya usia balik itu usia yang memang sudah harusnya dia tuh mandiri. Secara finansial, secara emosional, secara seksualitas juga udah matang gitu. Makanya kenapa pada zaman dulu nikah itu kan nggak sama dengan saat ini gitu ya. Nikah itu kan ketika dia sudah istilahnya matang ya sudah waktunya menikah. Bahkan jangan ditarik ke zaman para sahabat gitu ya. Orang tua kita mungkin nih ada yang SD selesai langsung menikah seperti itu. Karena memang tingkat kematangannya berbeda seperti itu. Sekarang mapan nikah. Iya. Mapan kan nikah. Standarnya udah beda ya. Udah beda gitu. Jadi emang kalau ngikutin standar manusia mah ribet gitu ya. Iya. Jadi memang ada teknik-teknik. Yang pertama tadi kan bertahap. Yang kedua sedikit demi sedikit, dalam artian ya nggak langsung kita ajarkan. Ya. Langsung disebutin, langsung nanti ada istilahnya apa namanya hubungan seksual, nggak seperti itu. Karena kemarin ada case kayak gini. Untuk mengajarkan anak ini salah satu artis gitu ya, untuk mengajarkan anak tentang pendidikan seks itu diajak nonton bareng video porno gitu. Waduh. Ya tahu sih panik ya. Iya, kok jadi Cuman nggak kayak gitu juga. Gitu. Seperti itu. Ada juga yang istilahnya anak yang penasaran karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya, akhirnya mungkin orang tuanya marah. Sini gitu ya, ditarik anaknya, lihat punya ibu aja. Jadi ibunya tuh buka baju di depan anaknya, itu juga nggak boleh. Nggak seperti itu juga ngajarinya. Ini yang salah orang tuanya ya. terlalu ekstrim ya. Terlalu ekstrim karena memang harus bertahap dulu nih, dikenalkan seperti itu. Ada tahapannya, ada pemisahan kamar dan lain sebagainya, ada interaksi, ada cara bersuci dari hadas dan juga najis seperti itu. Jadi memang bertahap gitu, nggak bisa langsung anak kelas, misalnya kelas 1 diajarkan nanti kalian akan mengalami mimpi basah ya, nggak akan nyampe gitu ya. Seperti mungkin kalau kelas 1 udah 3 4 mungkin masih dipahamkan yang berkaitan dengan gimana sih cara interaksi dengan lawan jenis gitu. Gimana sih menjaga aurat yang baik, gimana sih punya batasan keberanian ketika ada orang yang tiba-tiba megang bagian-bagian pribadi seperti itu. Dipahamkan itu dulu. Baru nanti ketika mereka sudah mendekati balik, dipahamkanlah yang namanya muncul, ada yang namanya hormon. Nanti hormon itu akan memicu yang ciri-ciri seksual aktif gitu ya. Ada namanya libido, ada namanya mulai muncul rasa suka dengan lawan jenis seperti itu. Nah, mulai dibahas sesuai dengan tahapan perkembangan mereka kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dikasih gitu. Bahkan ketika mau nikah kan biasanya juga akan dikasih ini kan, gimana berperan sebagai seorang ayah, kepala keluarga kayak gitu seperti itu. Jadi ada tahapan yang mah dilalui, nggak bisa langsung semuanya dijadikan satu kayak gitu seperti itu. Nah, dari tadi kan Kang Andrew tuh kayak menyinggung antara interaksi. Oke lah, kalau kita di Islam tahu ya interaksi laki-laki dan perempuan itu kan. Tapi ada yang saya dengar atau saya dapat berita tuh kayak misalkan kita interaksi sesama laki-laki gitu kan. Terus timbul rasa suka jadinya gay gitu kan. Terus perempuan sesama perempuan timbul lagi seperti itu gitu kan. Jadi lesbi segala macam. Nah, terus jadi saya mikir interaksi yang benar tuh seperti apa gitu aja. Iya, apakah harus kayak gimana kan kita nggak tahu ya, jadi bingung kan. Ketika sudah membatasi lawan jenis gitu ya, interaksi antara lawan jenis, ternyata malah yang sesama jenis. Sesama jenis kan. Katanya kita harus menjaga nih sama ini gitu kan, interaksi lawan jenis, kita jaga malah lawan jenis. Itu gimana Kang? Mereka sesama gitu. Aku pernah nemu kasus kayak gini Kang. Jadi itu emang bener ya. Ini jadi kesalahan, mungkin salah persepsi, salah pemahaman gitu ya. Bukan berarti ketika kita nggak boleh dengan lawan jenis, kita boleh dengan sesama jenis gitu ya. Bukan berarti ketika kita sama jenis nih, oh aku sesama jenis sama laki-lakinya kan nggak apa-apa, nggak seperti itu juga. Bahkan dalam Islam pun ketika kita dengan yang sama jenis juga tidak boleh melakukan hal-hal yang saling memandang bagian-bagian sensitif yang lain gitu. Makanya kan ada batasan aurat nih, laki-laki auratnya dari mana sampai mana. Bahkan kenapa sejak kecil tuh nggak boleh satu selimut gitu. Nabi udah mengajarkan seperti itu. Jadi Islam tuh sebenarnya udah komprehensif banget gitu. Tinggal kita mau nggak sih belajar ngambil hal-hal yang istilahnya kan Nabi nggak menyampaikan semuanya gitu ya. Tapi berarti kan kita harus bisa nih memilah dan juga melihat kebutuhan kita tuh seperti apa saat ini kayak gitu. Kayak tadi misalnya Kang Hanif nanya, terus kalau dengan sama jenis gimana gitu ya. Ini juga pernah kejadian pada saat aku nangani salah satu santri gitu ya di sekolah elit di Jawa Barat gitu ya. Dia bilang seperti dia pelaku pelecehan dan juga penyimpangan seksual gitu. Jadi si anak ini tuh sering melakukan
tindakan pelecehan kepada adik kelasnya. Suka pegang-pegang lah bagian sensitifnya kayak gitu. Terus ketika ditanya kenapa kok kamu melakukan itu, ya memang karena dia udah kecanduan pornografi sebelumnya dan dia juga pengalaman punya trauma pelecehan seksual sebelumnya, ada pemahaman yang keliru di dia. Kelirunya tuh kayak gini. Nah kan berarti kalau yang kalau yang dengan lawan jenis nggak boleh, berarti boleh dong dengan yang sesama jenis seperti itu. Yang nggak seperti itu, meskipun dengan sama jenis tetap ada batasannya gitu. Makanya kenapa dalam Al-Quran kan disebutkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan seperti itu. Jadi batasan interaksi ini bukan kok berarti hanya laki-laki kepada perempuan, tapi juga sesama laki-laki ke laki-laki, sesama perempuan ke perempuan seperti itu, agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi masalah ada pendidikan, mindset, ya kan? Iya gitu. Sama gini Kang, mungkin yang perlu di ini juga ya. Tapi kok bisa ya ada laki-laki yang akhirnya melakukan hubungan seksual dengan laki-laki seperti itu. Kenapa kok bisa ada perempuan melakukan hubungan seksual dengan perempuan seperti itu? Kalau dirunut lagi sebenarnya panjang gitu ya, bakalan panjang. Cuman intinya ada yang namanya, kalau kita berbicara tentang yang namanya seksual, salah satu kepuasan yang ingin dicari manusia itu kan selain punya ini ya, punya finansial yang cukup gitu ya, kepuasan salah satunya kan juga di bagian seksualnya seperti itu. Dan ketika laki-laki sudah mendapatkan kepuasan seksual, terkadang laki-laki itu nggak melihat lawannya siapa gitu. Nah kalau kita lihat nih kasus, kenapa sih banyak kayak ini nih, banyak waria gitu ya, yang di jalan-jalan malam hari gitu. Kira-kira yang pakai siapa? Laki-laki. Laki-laki gitu kan, maksudnya bahkan ada yang sampai melakukan hubungan dengan binatang gitu. Oh iya pernah tuh, waktu dulu Pernah ada kan, ada cerita. di Bali ada yang sama sapi, bahkan kemarin ada juga yang pernah. sama ayam, sama bebek seperti sama itu. entok Jadi gitu ya. banyak juga kalau sekarang. berbicara tentang kepuasan, laki-laki itu nggak melihat sama siapanya, asalkan terpuaskan ya udah, seperti itu kayak gitu. Jadi ya itu juga salah satu ini juga ya, faktor juga yang bisa mengaruhi kenapa kok laki-laki akhirnya mau sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan biasanya lebih kepada ikatan emosional, karena sering merasa senasib sepenanggungan itu mungkin ya. Oh jadi kalau misalkan punya merasakan senasib penanggungan itu jangan sampai larut gitu ya? Iya, karena ikatan emosional akhirnya di drive dengan perasaan dia gitu ya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak misalnya putus sama pacarnya ini, dilukai sama pacarnya yang laki-laki, akhirnya dia curhat ke temennya yang perempuan, ternyata yang teman perempuan ini lebih ngayomin gitu kan, lebih bikin dia nyaman, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Berarti ya, tidak sering curhat-curhat, mending curhatnya di Partner cerita. partner cerita tuh bisa didengerin siapa aja dan terbuka gitu kan. Oke. Nah, tadi terkait ikatan emosional ini juga nih yang menarik nih. Mungkin kalau Kang Hanif, Kang Andri juga udah umum ya dengan istilah kalau laki-laki tuh lebih ke logika, perempuan lebih ke perasa. Jadi tadi terkait ikatan emosional, ini juga yang banyak terjadi nih menurut aku ya, terkait tentang hubungan sesama lawan jenis nih, yang akhirnya mungkin banyak terjadi kasus pelecehan seksual nih, karena melanggar batasan-batasan tersebut gitu. Baiknya kalau menurut Kang Andri sendiri, seperti apa sih harusnya kita menjaga? Kalau dalam Islam mungkin langsung di set jangan pacaran gitu ya. Cuman banyak akhirnya tuh alibi gitu loh. Kalau menurut aku ya, misalnya enggak kok kita nggak pacaran gitu, tapi kita cuma deket aja gitu. Atau sekarang juga ada juga istilahnya friends with benefit gitu, FWB. Nah itu juga ke arah situ juga sebenarnya. Kalau dari Kang Andi sendiri gimana sih baiknya antara laki-laki? Kalau tadi kan lebih ke sesama jenis ya. Kalau antar lawan jenis itu yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang anak-anak. Nah ini sudah mungkin lewat dari masa anak-anak menjelang balik hingga dewasa. Mungkin seumuran ya. Iya. Kalau sekarang seumuran. Jadi sebenarnya kalau udah balik berarti yang perlu dipahamkan lah bagaimana ada pada berinteraksi dengan lawan jenis seperti itu. Kayak misalnya tadi tuh
friends with benefit seperti itu ya, ataupun misalnya kayak kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan antara pacar laki-laki ke pacar perempuannya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena salah satu pihak merasa dominan. Seperti itu. Berarti kan kalau kita tarik benang merahnya kan berarti tidak ada pemahaman berkenaan dengan gimana sih cara saya berinteraksi dengan yang lawan jenis seperti itu. Bagaimana sih cara berinteraksi dengan orang yang mungkin saya sukai seperti itu. Kayak gitu. Jadi yang perlu dipahamkan berarti adalah gimana konsep relationship yang dibangun. Bukan berarti ketika kita suka dengan seseorang, kita menjalin hubungan dengan mereka seperti itu. Ini juga pernah kemarin kejadian di salah satu sekolah tentang konsep suka gitu ya. Berarti kan yang perlu kita framing adalah gimana sih definisi rasa suka ini gitu. Kalau di luaran sana mungkin suka itu kan berarti kalau aku suka sama kamu ya berarti kita pacaran gitu. Berarti kamu kalau suka sama aku berarti boleh dong, kamu mau dong melakukan apa aja yang aku mau, kan seperti itu. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman yang terjadi di masyarakat, sehingga mau nggak mau si perempuan ini, karena perempuan juga dia mungkin sudah dekat secara emosional, menganggap si laki-lakinya ini bisa berikan kenyamanan, akhirnya mau tuh memberikan kehormatannya sebagai perempuan seperti itu, maulah melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya seperti itu. Padahal kan sebenarnya konsep suka tuh nggak kayak gitu. Yang kemarin kejadian di kelas 4, ada anak yang cerita ke salah satu gurunya tuh gini, Ustadz aku suka nih sama temenku yang ini, temennya yang perempuan ya gitu, yang lawan jenis gitu. Nah, keterampilan kita merespon pun juga harusnya jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kayak tadi misalnya Teh Tanti, nggak boleh, terus kan jadi dia nanya gitu, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, ya si guru tadi tuh ngeresponnya itu keren gitu, ngeresponnya kayak gini. Oh jadi kamu suka ya sama dia gitu? Iya Ustadz aku suka sama dia gitu. Langsung lah Ustadznya nanya gini, terus kalau gitu kapan bisa Ustadz antar ketemu sama orang tuanya gitu. Oh, itu si anak labakan kan akhirnya, anak labakan gitu. Enggak Ustadz, aku maksudnya bukan mau nikah, aku cuma suka aja sama dia gitu kan. Oh berarti kalau seperti itu kamu belum betul-betul suka, karena kalau suka itu berarti kita berani mengambil tanggung jawab untuk mengajak dia ke surganya Allah seperti itu. Jadi memang konsep suka ini pun juga harus didefinisikan lagi nih gitu. Apakah suka untuk dalam tanda kutip ya, dengan embel-embel suka dia melakukan pelecehan dan kekerasan kepada lawan jenisnya, itu kan juga nggak boleh. Tapi kalau bentuknya kayak sebagai mengagumi atau pengagum gitu, kan ada orang yang cuma suka sebagai pengagum doang gitu. Ya. Gimana konsepnya kan? Nah pengagum pun juga punya batasan, dalam artian istilahnya kalau misalkan terkenal yang namanya zina mata melihat, zina pikiran berarti membayangkan, zina hati ketika dia punya prasangka begitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya kita kagum nih sama seseorang kan ya harus punya adab juga nih, masa yang ngebayangin dia sepanjang hari, itu kan juga salah satu bentuk pelecehan sebenarnya. Merendahkan seseorang. Nah kalau misalnya emang kagum, ya udah berarti ambil yang jalan sesuai yang sudah diajarkan Rasul gitu. Kalau memang suka berarti ketemu sama orang tuanya begitu. Terus nanti kalau ditolak gimana? Nah, itu udah cerita lagi. Belum jodoh. Tapi ya intinya di situ sih, intinya di konsep interaksi dulu nih yang perlu dipahamkan banget gitu. Suka nggak sih kalau misalnya kayak dulu kan salah satu hadis pernah disampaikan Rasul itu ketika ada seorang pemuda yang minta izin berzina, Rasul nggak langsung melarang gitu ya. Menariknya kenapa sih Rasul nggak langsung melarang? Padahal Rasul yang paling paham agama, yang paling paham hadis, paling paham Quran gitu ya. Nah, tapi Rasul nggak langsung istilahnya wala taqrabu zina, nggak seperti itu. Terkadang memang bentuk komunikasi kita ke anak itu yang kurang tepat, akhirnya malah membuat si anak jadi semakin penasaran, malah semakin pengen cari tahu sendiri, malah semakin mencoba-coba gitu. Jadi kan Rasul ketika izinkan aku berzina, Rasul cuma nanya aja, mau nggak sih kalau itu dilakukan pada saudara perempuanmu, ibumu, bibimu? Kan nggak mau juga ya. Sama juga ketika istilahnya ke anak-anak yang pengen pacaran, mau nggak kalau kamu punya adik perempuan terus dipermainkan sama laki-laki gitu? Ya nggak mau ya, itu juga kakaknya juga nggak mau adiknya kamu permainkan seperti itu. Jadi memang harus istilahnya dakwah yang kita lakukan atau komunikasi yang kita lakukan itu betul-betul membuat orang berpikir. Makanya kenapa dalam ayat Quran kan banyak banget, kenapa sih kok kamu nggak berpikir, kenapa sih kok kamu nggak istilahnya ulil albab gitu kan ya, berpikir, konsep berpikir gitu, supaya nggak terjadi kesalahan berpikir gitu. Padahal itu rasional banget ya.
semacam itu kan bisa kayak masuk dalam otak kita gitu. Oh ya ternyata ini salah gitu kan. Dan orang-orang yang mungkin kayak apa ya, berusaha untuk menafikan, oh bisa loh melakukan ini, nggak bakalan kayak gini gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang kayak percaya bahwa saya ada karmanya gitu kan. Oh karma nih, saya masih punya adik perempuan atau punya ibu segala macam. Ya menarik banget ya obrolannya dari apa ya bahasanya, dari sebab-sebabnya segala macam. Mungkin dari udah ke puncak nih kan, gitu kan. Mungkin dari sebab-sebab udah segala macam, mungkin cara penanggulangannya mungkin ya. Ya, mungkin sebelum ke arah penanggulangannya, aku tadi mungkin ini ya tertarik juga sama tentang tadi kan masih kita sempat bahas interaksi sebelum kita masuk ke sana ya. Okay. Kalau tadi kan mungkin udah ekstrim ya tentang langsung ke pacaran gitu, pacaran ini. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, karena kalau menurut aku banyak yang kayak merasa normal, ya udah interaksi sama lawan jenis gitu. Yang penting kita nggak ngomong ke arah pacaran kok. Yang penting kita nggak bilang suka atau gimana. Tapi menurut aku dari hal tersebut akhirnya malah bisa jadi efeknya lebih parah gitu dari pacaran gitu. Mungkin yang tadinya pernah, mohon maaf ya, maksudnya pernah tidur sama lawan jenis, terus ketika ada rasa nyaman aja nih, ikatan emosional mungkin sering curhat atau gimana, akhirnya terjadi lagi nih dengan lawan ngobrolnya itu. Nah, sebaiknya menurut Kang Andri, batasan obrolan gitu antar lawan jenis itu seperti apa sih? Oh ya. Baik. Obrolan yang boleh dan tidak boleh. Interaksi sih lebih ke. Apakah kayak gini pun nggak boleh. Gak jadi di take down dong. Iya, jadi sebenarnya Masya Allah tabarakalahnya tuh Islam tuh benar-benar komplit sebenarnya mengatur gimana cara kita, sebenarnya bukan ke cara interaksinya mungkin, tapi lebih ke gimana agar setiap orang tuh mawas diri. Karena kalau kayak tadi yang disampaikan Teh Tanti kan berarti aku nggak ngobrol yang macem-macem kok, aku cuman istilahnya biasa aja gitu ya. Ngebahasnya juga masalah pekerjaan, nggak ada hal-hal yang berbau dengan pacaran. Tapi kita tuh terkadang lupa bahwasannya interaksi yang kita lakukan dengan lawan jenis gitu ya, itu tuh berpeluang banget untuk dibelokkan sama setan. Jadi kalau dalam salah satu prinsip yang perlu kita pegang teguh adalah setan itu nggak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam gitu. Dan terkadang orang tuh bersandar pada dirinya sendiri dalam arti aku bisa kontrol diriku kok seperti itu. Padahal kan ya kita nggak tahu nih gitu ya, kayak misalnya lonjakan syahwat, terus juga istilahnya perasaan suka yang ya mungkin pertama kali bertemu, kedua, ketiga gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kan berikutnya nih seperti gimana? Gitu. Padahal juga setan tuh juga nggak henti-hentinya untuk membisikkan hal-hal yang buruk. Jadi batasannya sejauh apa? Batasannya adalah ketika kita berinteraksi seperlunya saja. Kalau misalnya perlu dengan misalnya lawan jenis di rekan kerja, kalau memang hanya dia saja yang bisa, is oke, nggak masalah. Tapi kalau ada orang lain yang bisa, berarti coba cari yang lain dulu seperti itu. Nah, memang nggak boleh berduaan nih. Tadi jadi sia-sia. Kalau tadi misalnya ada ini ya, obrolan aku bisa kok, aku nggak membahas tentang pacaran gitu ya. Toh buktinya sekarang banyak orang udah nikah pun juga masih selingkuh kayak gitu. Kurang apa coba? Maksudnya kan kalau misalnya dia ingin melampiaskan, mohon maaf ya, melampiaskan hasrat seksualnya kan bisa sama istrinya nih. Tapi kenapa kok masih ada perselingkuhan, ada yang namanya istilahnya nikah siri dan lain sebagainya seperti itu. Berarti kan ya kita nggak bisa menafikan aku bisa kontrol diri gitu kan, nggak bisa seperti itu. Tapi juga harus ada batasan-batasan yang memang perlu kita pegang, prinsip-prinsip yang perlu kita istilahnya hidupkan gitu ya ketika mungkin menjalin relasi ataupun menjalin kerjasama dengan yang lawan jenis. Jadi nggak bisa semerta-merta kayak aku nggak ngebahas tentang pacaran kok sama dia. Kalau nggak penting mending nggak usah ditanyain ya. Yang seperlunya aja. Memang hal semacam ini tuh salah satu penyebab perceraian ya, karena perceraian di Indonesia itu banyak banget. Tapi kalau ngeliat itu di film-film di Netflix ataupun WeTV itu kan juga ngangkat serial-serial yang kayak misalnya ini ya, perselingkuhan kayak gitu dan sebagainya. Jadi ya itu tadi interaksinya memang harusnya dipahamkan dulu nih gitu, punya batasan, punya betul-betul dibatasin.
Tolong boykot Boikot acara Bukan bukan serial berarti serial. bukan berarti nggak boleh berinteraksi dengan lawan jenis. Iya. Karena sebagai seorang makhluk sosial, bahkan Nabi kan juga berinteraksi dengan para sahabiah seperti, tapi ya memang punya batasan. Dan balik lagi sih kalau misalnya kayak tadi, tentang konsep diri kita sebagai seorang muslim seperti itu sih. Punya batasan, punya worldview yang memang bisa ngedrive kita untuk bisa beradab yang baik dengan lawan jenis atau bersama jenis. Nah, sebelum kita masuk ke penanggulangan nih, sebenarnya banyak ekstrimnya yang aku kepikiran. Mungkin Kang Hanif sama Kang Andi juga bisa kasih insight juga nih tentang, udah banyak juga ternyata dari hal tersebut akhirnya banyak kasus HIV, AIDS, terus juga kanker serviks gitu ya di Indonesia. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian sudah separah apa sih di Indonesia ini? Biar yang lain juga ketika sebelum kita masuk ke penanggulangan udah mikir juga gitu dampak ekstrimnya tuh seperti apa gitu. HIV itu ini kan sebenarnya ini ya sebuah penyakit yang memang nyerangnya kan ke autoimun, nyerangnya kan ke imun gitu maaf. Jadi meskipun diobati, ya nggak tahu nih kesempatan, meskipun ada memang beberapa akun-akun pelaku penyimpangan seksual yang mereka bangga dengan dirinya yang punya HIV tapi masih bisa ngonten, masih sehat seperti itu gitu. Cuman kalau kita berbicara tentang dari salah satu sudut pandang yang lain gitu kan, orang-orang HIV ini kan dibiayai oleh negara seperti ini, dan untuk beli obat HIV itu nggak murah seperti itu. Bahkan ketika anggaran itu bisa dialokasikan untuk yang lain, misalnya kayak pendidikan, kesehatan yang saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, kan ya kenapa enggak gitu. Kita harus menghidupi orang-orang yang karena mengedepankan nafsunya sendiri akhirnya dia kena penyakit itu seperti itu. Jadi lebih ininya tuh ya rasional aja sih. Mau nggak sih jatah kita untuk belajar gratis ataupun kesehatan gratis itu diambil sama orang-orang yang mereka tuh nggak bisa ngendaliin syahwatnya hanya untuk memenuhi keinginan sesaat, akhirnya kena HIV seperti itu. Dan mungkin ada beberapa orang yang kayak sudah terkena HIV atau kanker serviks kayak gitu tuh malah berpikir bahwasanya enak aja, cuman gue yang kena gitu kan. Nah itu juga Nah, jadi itu yang ini ya, itu ya. pikiran jahat tuh. Ini yang jadi kayak gitu. Dia yang Ada kesalahan mereka sendiri. dia yang makan nangka tapi nggak mau kena getahnya sendiri. Maunya disebarin ke orang lain. Iya, sempet aku tuh ini loh, sempet apa ya, parno sama tusukan gigi. Karena dulu tuh pernah ada kasus orang kena HIV dari tusuk gigi. Jadi orang-orang yang kena HIV, ya betul tadi ya pemikirannya, aku nggak mau kena sendiri. Akhirnya tusuk gigi itu direndam dengan darah mereka. Gitu. Akhirnya kan kalau orang pakai tusuk gigi kan nggak sadar kadang sampai berdarah, karena ketika darah istilahnya yang nggak tahu ya probabilitasnya bakal terjangkit seperti apa. Tapi ya ketika darahnya ini terkena kuman HIV gitu ya, ataupun virus HIV, malah virus HIV gitu ya, pasti dia bakal terjangkit seperti itu. Atau juga dengan jarum suntik kayak gitu, itu juga bisa. Yang memang sengaja orang-orang yang kena HIV itu mereka berkeliling sambil bawa jarum suntik gitu kan, nyuntikin orang-orang yang belum terkena HIV. Jadi Ngeri. penyakit yang emang betul-betul merusak, tapi beberapa orang sudah mau menormalisasi karena ada obatnya kan seperti itu. Kalau PMI, Tapi dampaknya kalau emang kalah ini, nih PMI, kita cari darah, suntik-suntik. dampaknya emang mengerikan sih HIV gitu ya, dan apa namanya, menghabiskan anggaran gitu, terus juga menghancurkan masa depan pastinya, dan istilahnya Karena itu kan pasti akan menular ke keturunannya kan ya, nggak hanya ini, kemungkinan besarnya. kemungkinan ada yang bisa tertular juga seperti itu. Wahai kalian parah pengidap HIV. Dan aku nggak tahu konten-konten media sekarang tuh kayak sering banget nge-up aktivitas-aktivitas yang justru malah mengarah pada penyimpangan seksual. Ya misalnya para boti yang dikasih panggung gitu ya. Iya. Seperti itu. Terus juga akun-akun yang istilahnya ini apa namanya, menampilkan laki-laki yang nggak yang cuman pakai
kolor aja kayak gitu dengan badan yang bagus, di up di media sosial kayak gitu. Itu juga terkadang kan jadi salah satu trigger. Iya, banyak juga influencer-influencer sekarang tuh yang aku lihat di Instagram, mereka malah menirukan wanita gitu, dan Ya, banyak followernya. Orang jadi menormalisasi itu. Dan bahkan ada satu akun yang, ya kan aku sengaja ini ya, maksudnya terkadang tuh suka ngeriset nih kalau di medsos anak-anak TikTok sekarang tuh kayak gimana, emang parah banget gitu kan. Ada yang istilahnya laki-laki yang apa namanya, saling berhadapan, terus tiba-tiba muncul rasa suka, rasa nyaman, itu kayak dinormalisasi banget gitu. Dan dari kejadian-kejadian seperti itu juga bisa berpengaruh ke penyimpangan seksual sebenarnya. Kalau dalam salah satu kitab pendidikan Islam yang Tarbiyatul Aulad itu disebutkan sebenarnya kita itu tidak diperbolehkan untuk memandang pemuda yang amrat. Pemuda amrat itu gimana sih? Pemuda amrat itu pemuda yang dia peralihan dari anak-anak ke dewasa yang belum muncul kumis ataupun jenggotnya. Jadi ya kayak artis-artis Korea gitu yang istilahnya apa ya, glowing seperti itu. Nah, malah sekarang kan setiap orang pengen jadi glowing seperti itu. Nah, jadi intinya ya itulah. Intinya apa ya, menundukkan pandangan, punya batasan itu harus betul-betul ditanamkan oleh orang tua. Seperti itu. Nah, Langsung puncaknya nih. Tadi tentang penanggulangan ya, mungkin lebih ke ini, pemulihan kali ya bahasanya, dari yang korban-korban yang sudah pernah terkena pelecehan seksual. Kalau dari kadang soalnya orang kalau misalnya kita menasihati gitu, ya udah coba ke psikolog, tapi kan psikolog juga butuh biaya ya, dan juga nggak murah gitu. Kalau dari Kang Andi sendiri, mulai mungkin dari support keluarga atau dari diri sendiri itu seperti apa sih? Jadi ada dua ya, dari korbannya satu sama dari pelakunya satu ya. Pelaku yang pengen insaf atau segala macam itu kan mungkin bisa ya. Nah ya, dan keluarga tadi mungkin ya, keluarga atau sahabat. Kalau untuk istilahnya apa namanya, ya sebenarnya sama aja sih korban ataupun pelaku, karena bisa jadi pelaku sebenarnya juga pernah jadi korban gitu ya. Dan hal-hal yang disayangkan di masyarakat kita itu ya mungkin karena biaya ini ya, biaya untuk menghubungi profesional tuh lumayan relatif juga. Sekali pertemuan bisa sampai ratusan gitu. Apalagi tergantung case. Kalau case-nya berat berarti kan dia harus continue nih. Yang pertama sebenarnya kalau dari pelaku, yang pertama yang harus dia miliki adalah kemauan dulu. Itu karena mau kemanapun dia, tapi kalau dalam dirinya masih belum mau untuk lepas dari kebiasaan itu, ya dia nggak bakal pernah bisa. Jadi kemauan dulu nih, niat dulu yang perlu dia perbesar seperti itu. Niatnya dulu. Yang kedua, Rasul pernah menyampaikan bahwasanya untuk menahan syahwat itu salah satunya dengan berpuasa, makanya rutin berpuasa. Itu untuk yang laku misalnya gitu ya. Terus juga menjaga pandangan. Terkadang syahwat yang dimiliki oleh pelaku itu kecil, tapi syahwat dari dalam dirinya ya. Tapi syahwat ada dua jenis, ada syahwat yang dari dalam, ada juga syahwat yang dari luar. Nah, syahwat dari luar itu gimana? Syahwat dari luar itu syahwat yang pelaku tuh menyengaja untuk nonton, kayak misalnya nih potongan-potongan video yang emang dapat membangkitkan syahwat kayak gitu. Seperti itu. Misalnya di kan ada sekarang tuh ada boys love ya. Film-film boys love, tahu nggak? Korea. Bukan Korea. Dari Thailand, jadi genrenya itu romance tapi laki-laki sama laki-laki. Oke. Jadi pengen tobat gitu ya, pengen menyudahi sebagai pelaku, tapi kalau masih mengkonsumsi hal-hal semacam itu ya nggak akan pernah bisa seperti itu. Pasti akan syahwatnya akan muncul lagi, dan untuk melemahkan syahwat ini kita nggak bisa dengan mengandalkan sholat aja gitu. Harus berpuasa, harus menjauhkan diri dari tontonan yang semacam itu begitu ya. Harus berkumpul dengan orang-orang yang mungkin bisa membangkitkan kesadaran dia akan kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya. Dan keluarga pun juga harus jadi support system gitu. Bukan berarti akhirnya malah kamu jadi aib keluarga gitu ya, disuruh pergi kayak nggak seperti itu, tapi dibantu supaya dia bisa pulih, kalau perlu diantarkan ke profesional seperti itu. Nah, kalau untuk dari korban sendiri yang tentunya yang pertama ini sih harus mau menerima dulu. Gimana sih, udah dilecehkan tapi harus mau menerima gitu. Jadi
kita bisa sembuh kalau kita meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir baik dan takdir buruk yang sudah Allah tetapkan. Seperti itu. Makanya ketika kita pengen sembuh, yang pertama diterima dulu nih kejadian itu, is okay, aku ngalamin ini. Seperti itu. Bukan berarti masa depannya akan hancur gitu ya. Tapi ya ini adalah bagian part yang dimana dia bisa lebih kedepannya mungkin bisa lebih berhati-hati, misalnya dalam hal interaksi atau dalam hal memilih teman seperti itu. Jadi kayak diterima dulu. Yang kedua adalah coba untuk kalau maafkan dalam waktu singkat mungkin susah, tapi ya ini perlu dicoba juga karena terkadang orang itu membawa-bawa luka lama yang akhirnya dia nggak bisa lepas dari hal itu gitu teh. Kayak semacam oh iya nih aku sebagai korban pelecehan gitu ya, aku nggak maafin dia, aku nggak mau dia harus mendapatkan hal yang sama gitu. Atau orang lain harus merasakan hal yang sama ya, kayak tadi kenapa sih ada pelaku HIV yang pengen orang tertular ya, karena masih ada emosi yang nggak selesai di dirinya, akhirnya mencoba untuk mencari korban-korban yang lain. Yang pertama menerima, yang udah memaafkan, yang ketiga sebisa mungkin kalau misalnya menghubungi yang istilahnya ini ya perlu bantuan profesional, yang ketiga ini kalau perlu diupayakan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan si korban akan menjadi pelaku pelecehan. Jadi yang antri aja bisa ya profesional aja secara nggak langsung gitu. Ya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi yang pertama adalah gimana dia bisa terima dulu, ini adalah bagian kehidupan yang dia jalani gitu ya, memaafkan gitu. Terus baru nanti dia bisa rilis emosi. Kalau dia belum bisa rilis emosi susah untuk bisa sembuh. Bahkan akan ke bawah-bawah. Bisa jadi trust issue juga akhirnya ke orang-orang yang pengen dekat sama dia gitu. Seperti itu. Itu paling detailnya kayak gimana mungkin nanti bisa itu ya dibahas di bagian, karena emang agak sedikit ini sih apa namanya kompleks sih. Jadi emosinya pelaku pun juga sama, emosinya digali dulu nih. Dia punya pengalaman gak menyenangkan apa nih di periode kehidupan sebelumnya, karena kalau kita berbicara tentang pelecehan ataupun pelaku penyimpangan seksual biasanya dia itu kalau nggak trauma gitu ya punya hubungan yang nggak baik sama ayahnya. Itu kita juga perlu backtracking dulu nih gitu, ngeliat ke belakang kira-kira ada nggak sih faktor-faktor itu yang berpengaruh, atau cuman karena faktor tontonan aja seperti itu, atau memang karena hanya faktor dia sebagai korban aja. Nah ini harus dituntaskan satu persatu, dibersihkan seperti itu. Makanya kalau bisa menjaga yang sudah punya anak gitu ya, mungkin ya, dijaga betul gitu ya, bukan berarti nggak boleh pacaran gitu, tapi coba dibangun pemahaman yang menumbuhkan kematangan berpikir gitu. Jadi dia mikir, oh iya kalau aku gini konsekuensinya kayak gini gitu. Kalau aku nanti melakukan ini berarti yang aku dapetin kayak gini. Sama dikuatkan fondasinya sebagai seorang muslim. Nah, ini juga yang miss dari pendidikan kita. Kalau kita kan sering membahas tentang konsep diri itu kalau remaja adalah masa yang mencari jati diri. Nah kita kan keliru banget gitu ya. Dimana kan kita sebagai seorang muslim jati diri kita tuh udah ada sebenarnya gitu. Cuman karena akhirnya karena kita menganggap remaja masih cari jati diri, kayak menormalisasi namanya juga remaja pasti masih coba-coba, nanti bakal tobat kok kalau udah kuliah, bakal tobat kok kalau udah mau nikah. Nah ini kan sebenarnya juga hal pemahaman yang keliru juga seperti itu. Jadi harus betul-betul selain dari upaya pencegahannya, pengobatannya gitu ya, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gak hanya slogan ya, tapi itu sangat penting diterapkan. Nah, teman-teman, ternyata Kang Andri ini di sela-sela kesibukannya, beliau juga menulis buku nih. Mantap. Mungkin bisa sharing-sharing nih Kang Andri nih, apa sih judulnya, isinya? Jadi kemarin pada saat jadi ini bermula dari ketika aku kerja di salah satu boarding ya, jadi konselor gitu ya, di salah satu boarding school, dan ternyata banyak banget nih santri-santri yang mengalami kesalahan berpikir, penyimpangan seksual kayak gitu. Nggak cuman di tempatku aja, tapi ada beberapa rekan guru yang juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Setelah di cross check gitu, lembaganya ngajarin tentang pendidikan seks nggak sih gitu. Kita enggak gitu. Mereka masih menganggap seksual itu hal yang nggak boleh untuk diajarkan. Tapi dalam prakteknya interaksi meskipun laki-laki gitu ya, kayak misalnya aktivitas yang tidur berdua sesama laki-laki, terus juga pakai, kalau laki-laki kan suka ini ya, apa namanya sih, suka nggak ambil peduli amat gitu, mau buka baju, mau buka celana di depan orang lain ya kan, sama laki-lakinya, kenapa sih kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya kan hal yang nggak boleh gitu. Tapi ya banyak banget praktek seperti itu di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti
seperti itu. Bahkan keluar kamar mandi cuma pakai handuk aja gitu kan. Nah, kalau perempuan kan nggak se ekstrim itu gitu ya. Tapi kalau di laki-laki kan ini banget. Akhirnya kemarin nyoba nyusun salah satu buku untuk ngajarin pondasi pendidikan seksual di usia menuju balik. Jadi poin-poin apa aja sih kalau misalnya di usia SD-nya kita sudah misalkan anak nih tempat tidurnya udah diberikan pemahaman tentang boleh disentuh nggak boleh disentuh. Nah kalau di case lembaga pendidikan Islam khususnya di boarding apa aja nih bekal yang perlu kita berikan ke anak supaya anak-anak ini terhindar dari kasus penyimpangan ataupun pelecehan seksual kayak gitu. Jadi kayak konsep diri yang perlu dibangun, terus akhirnya adab berinteraksi dengan sesama jenis ataupun lawan jenis begitu. Terus juga kita pahamkan juga bahwasanya meskipun ini di boarding school tapi peluang untuk menjadi korban itu pasti ada gitu. Jadi kita pahamkan nggak besar ya. Gitu saya. Jadi buku kemarin itu aku tulis supaya para kita sebutannya pembina asrama gitu ya, pembina asrama, guru-guru di pesantren khususnya itu tuh mereka bisa memberikan pemahaman yang istilahnya komprehensif gitu ketika mau masuk ke fase balik. Jangan sampai hanya membahas tentang cara membersihkan cara membersihkan mani begitu ya, atau mandi wajibnya kayak gimana, tapi kita belum nyentuh gimana sih cara untuk anak-anak ini mengendalikan syahwatnya seperti itu. Kita belum juga mengajarkan si anak cara untuk ketika sudah mulai muncul perasaan dengan lawan jenis, kira-kira aku harus ngapain kayak gitu. Jadi buku kemarin lebih kepada materi-materi yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak usia pasca balik gitu ya, prabalik dan pasca balik agar mereka tuh betul-betul bisa punya pemahaman yang baik tentang seksual gitu ya, dan tentunya juga bisa terhindar sebagai pelaku ataupun sebagai korban kayak gitu. Judulnya apa kan? Judulnya apa? Judulnya gimana gitu? Iya. Ya kan, biar memudahkan kan. Iya. Judulnya bukan hal tabu, istilahnya Kan hal tabu. bukan hal tabu. Yang insya Allah nanti kalau nggak salah nih mau di itu mau diangkat juga sama teman-teman SPI jadi sebuah pelatihan kalau nggak salah sih. Wow. Gitu. Tapi kalau untuk bukunya saat ini lagi kosong ya, karena emang kemarin setelah aku baca ulang perlu beberapa hal yang direvisi kayak gitu agar lebih mudah dipahami juga sama teman-teman guru gitu. Karena kalau kita berbicara tentang satu pemahaman atau misalnya teori-teori, kalau di guru tuh agak kurang kurang efektif gitu. Langsung how to-nya tuh gimana gitu. Seperti itu paling. Seperti itu ya. Gitu. Ya, jangan lupa ya kalau misalnya udah ada lagi langsung diborong aja gitu kan, dibagikan ke tetangga, ke keluarga, ke guru dan lain-lain. Gitu sih. Tapi alhamdulillah sekarang concern ataupun awareness tentang pendidikan seksual itu udah mulai banyak, Kayak biasanya beberapa platform media sosial juga udah ngebahas itu. Tapi juga kita harus berhati-hati karena ada beberapa platform yang justru malah mengkampanyekan kontrasepsi, gitu juga ada. Iya. Juga ada gitu. Jadi memang harus bisa memilah, dan kalau misalnya istilahnya nggak tahu harus gimana, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang yang lebih paham. Tentunya pemahaman di sini bukan hanya pemahaman secara ilmu, tapi juga pemahaman agama yang baik. Jangan sampai nanti malah kita salah ambil tindakan kayak gitu. Seperti itu paling. Oke deh. Cukup ya? Cukup ya, udah clear gitu. Insightful banget ini. Sudah cukup jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Kang Andri yang udah mau bercerita. Kasih banyak nih untuk waktunya juga. Sangat sibuk sekali. Iya. Sama-sama juga Kang Hanif, nanti juga sama. Terima kasih sudah berikan kesempatan buat sharing-sharing. Meskipun yang aku pahami juga, saya juga nggak paham-paham banget sih. Cuman ya istilahnya yang aku pelajari selama ini gitu. Dan teman-teman pun juga aku harap nggak hanya ngambil dari rujukan ini aja, tapi juga membuka diri untuk membaca, untuk bisa istilahnya lebih aktif mencari informasi yang benar seperti itu di media. Kayak gitu sekali. Apa aja. Oke.
Kita sudahi dulu ya untuk podcast hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Andri atas waktunya, atas sharing-sharingnya, knowledge-nya. Ya, partner cerita, kita undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.